Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi an-nuril mudhhibi lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmuka amin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan, khususnya kita masih mampu bernafas, masih mampu mengedipkan mata kita, masih mampu mendengar, serta mampu berkumpul bersama dengan keluarga yang kita cintai. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada manusia insan al-kamil, memiliki kedudukan tertinggi dari seluruh makhluk-makhluk Allah, serta memberikan syafaat kelak di hari kiamat, khususnya bagi umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia Ramadan, pada subuh hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana Ramadan kita lebih produktif. Tentulah harapan kita bersama, Ramadan ini lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, Ramadan ini lebih berbekas, lebih berkualitas, lebih banyak kuantitas ibadah kita dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, maka tentunya kitalah ini orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi misla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari-hari sebelumnya, maka dia telah rugi. Mengapa kita disebut rugi? Karena tahun lalu mungkin kita masih berkumpul dengan jamaah yang lain, namun ternyata Allah sudah memanggilnya menghadap ke rahmatullah. Kita diberikan kesempatan Ramadan ini untuk beribadah. Boleh jadi ini adalah Ramadan kali terakhir bagi diri kita. Boleh jadi ini adalah Ramadan kali terakhir berkumpul bersama dengan keluarga. Maka tentulah kita menginginkan lebih baik persiapan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumihi syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, maka dia telah mendapatkan celaan murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal
yang menjadi bahan perhatian kita bersama, agar supaya Ramadan ini lebih produktif, lebih menghasilkan nilai lebih, dan mendapatkan pandangan teropong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Yang pertama ialah tentu diawali dengan niat yang kuat, tekad yang bulat dalam bulan suci Ramadan ini. Kita semua ketika memasuki bulan suci Ramadan malam pertama, ada sebuah niat diungkapkan bahwa saya berniat sebagaimana niatnya para nabi, niatnya para sahabat, niatnya para salafus salih ketika memasuki bulan suci Ramadan. Otomatis seluruh ibadah yang kita kerjakan maka mesti diawali dengan niat sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Kemudian yang kedua ialah manajemen waktu dan prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Asr senantiasa mengingatkan bagi kita, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Hadir kita di dunia ini, tentunya waktu yang kita rasakan terkadang dipercepat, terkadang diperlambat. Kalau waktu yang diberikan kepada kita dipercepat, kemudian dipercepat di waktu sakit, artinya dekto malampe lasatta, kita tidak terlalu lama sakit, alhamdulillah. Sebaliknya ada waktu yang diperlambat, sebagaimana dimiliki misalnya para ahli ilmu. Contohnya Imam Nawawi radhiyallahu an, umurnya di dunia ini hanya 40 tahun lebih, tetapi mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Waktunya hidup di dunia singkat, namun karya ilmiah sampai saat ini masih dikaji oleh masyarakat kaum muslimin dan juga para ulama. Waktunya singkat namun penuh dengan kualitas. Kalau kita melihat ada beberapa ulama kita di Sulawesi Selatan ini diberikan umur yang pendek, namun karya-karyanya, monumentalnya masih teringat sampai saat ini. Contohnya Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad, tidak sampai 60 tahun umurnya, namun beliau adalah maha guru Sulawesi Selatan. Kiai Haji Ahmad Bone ketika masih mengaji di Mekah pernah tidur sehari semalaman. Ketika beliau bangun, beliau sampaikan kepada teman-teman pengajiannya, wahai seluruh teman-temanku, wahai seluruh sahabat-sahabatku, tanyakan kepada saya tentang suatu catatan, tentang suatu ilmu, khususnya di dalam lingkungan perpustakaan Mekah ini. Coba tanyakan kepada saya. Maka beliau mengatakan bahwa seluruh isi kitab-kitab yang ada di perpustakaan ini telah saya baca. Puramanin ni ku baca, lebak ngasen ni ku baca, anne yang asenna bukua ilalam perpustakaan. Diberikan Allah satu hari satu malam tidur hanya untuk menghabiskan membaca seluruh kitab-kitab tersebut. Maka
bagaimana dengan kita? Sudah berapa misalnya kitab yang kita baca setiap hari semalam? Apa yang kita kerjakan dengan kesempatan umur yang diberikan Allah kepada kita? Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini kita semua sudah menyusun jadwal yang rapi, baik itu di lingkungan pendidikan maupun pada kegiatan sehari-hari kita. Kita susun jadwal sesuai dengan kondisi kesempatan yang kita miliki. Yang kedua, kita prioritas pada tugas dan tanggung jawab. Tahun lalu dan satu wacana di masjid-masjid besar, misalnya di Masjid Raya, di Masjid Raudatul Muflihin Pasar Terong, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, pool dipenuhi oleh anak-anak muda remaja untuk salat qiyamul lail, untuk iktikaf. Alhamdulillah, satu kemajuan, satu kesyukuran para remaja kita, para anak muda kita, itu hampir separuhnya jamaah iktikaf di Masjid Raya dari kalangan yang masih muda. Namun ada wacana yang lain, hadir salat qiyamul lail, hadir salat malam pukul 12, pukul 1, pukul 2, namun ternyata dek nama sempadan subuh, tidak salat subuh, setelah pulang makan sahur langsung tidur. Itu salah satu fenomena. Alhamdulillah, di sisi lain mengerjakan amalan sunnah, namun di sisi lain meninggalkan satu kefarduan. Oleh karena itu, penting bagi kita bagaimana melihat prioritas yang kita kerjakan, prioritas yang kita mau selesaikan dalam jadwal yang telah tersusun dengan rapi. Alhamdulillah, kalau kita mampu menghabiskan satu malam penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jangan sampai melupakan karena kita begadang semalaman sehingga kita tidak pergi kerja, masuk kantor. Itu masuk kantor pergi bekerja adalah fardu ain karena menafkahi keluarga, sedangkan semalaman kita beribadah itu adalah sunnah hanya untuk dirita aleta mimelo, hanya untuk dirita saja, tetapi di sisi lain ada kewajiban pada keluarga kita. Maka kita tentukan yang mana skala prioritas. Kemudian dalam hal masalah manajemen waktu ini, tentu bagi kita perlu memanfaatkan waktu luang, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin ketika kita berada di kantor, pukul 12 sampai pukul 1 biasa kita gunakan untuk makan siang. Namun porsi makan siang tidak ada karena kita puasa, maka manfaatkan waktu luang tersebut dengan membuka aplikasi Al-Quran di dalam handphone kita, membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, dibandingkan dengan mohon maaf hanya scrolling, yaitu status-status yang ada di Facebook misalnya, atau lihat video-video. Maka kita kurangi, yaitu interaksi kita di media sosial. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh kita ini, Allah tidak menzalimi kita dalam hal berpuasa sehingga Allah menyediakan bagi kita untuk makan sahur. Tasahharu fa inna fit tasahuri barakah.
kita makan sahur karena di dalam makan sahur itu ada berkah untuk menguatkan daripada anggota jasmani kita, tubuh kita dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Para ulama ada yang memanfaatkan berniat puasa pada waktu malam hari ketika tarawih. Ada juga ulama yang memanfaatkan pas ketika makan sahur berniat puasa. Maka manfaatkan makan sahur tersebut untuk apa? Agar supaya menopang aktivitas fisik yang menyita daripada jasmani tubuh kita. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan kesehatan ini, para pakar kesehatan ada yang menyampaikan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 80% cairan atau air di dalam tubuh kita. Karena 80% cairan yang ada dalam tubuh kita, maka sehari semalam dianjurkan minum 8 air gelas. Namun 8 porsi air gelas ini masing-masing porsinya. Karena ada air gelas ya 1 liter, ada air gelas yang setengah, dan ada air gelas yang kecil. Artinya disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Bahkan ada yang sudah memporsir. Misalnya 2 gelas ketika berbuka puasa, 4 gelas ketika malam hari, dan 2 gelas ketika makan sahur, sehingga cukup 8 gelas. Artinya apa? Air ini penting bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya, "Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin." Kami telah menjadikan air itu untuk menghidupkan segala sesuatu. Kalau masih ada air yang bisa kita minum, alhamdulillah. Itu bahaya kalau air tidak bisa lagi masuk ke dalam kerongkongan kita, kita tidak bisa lagi minum. Apalagi kalau sudah disuapi air minum, namun tetap dia tolak, ya hati-hati. Kemudian kita mesti istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini bagi pekerja keras. Maka lihat situasi kondisi kesehatan kita. Kalau umur misalnya 60 tahun ke atas, dahulu masih kuat mengangkat satu semen, maka umur 60 tahun dikurangi. Kalau dahulu kita masih kuat jaga toko misalnya 20 jam sehari semalam, buka toko 24 jam misalnya, maka saat ini sesuaikan dengan umur kita. Masih kuat dulu lari di karebosi 10 kali putaran, maka jangan coba-coba kalau umur 60 tahun mau lari 10 kali putaran. Apalagi di saat puasa saat ini. Maka kita manfaatkan waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan waktu malam untuk istirahat dan waktu siang untuk bekerja. Ketika kita berpuasa, tetap kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan olahraga ringan. Olahraga ringan di sini untuk bagaimana tetap menjaga kondisi kesehatan kita, untuk tetap menjadikan tubuh kita ini ada aktivitas, tidak kaku, tetap mengerjakan. Apalagi alhamdulillah ibu-ibu yang paling sibuk di dapur. Satu kesyukuran ibu-ibu kita di sini adalah ibu-ibu yang kuat. Apalagi ketika menyajikan buka puasa, masya Allah kekompakan ibu-ibu di sini luar biasa sekali. Sibuk di masjid menyiapkan buka puasa,
sibuk di rumahnya menyiapkan makan malam, dan sibuk lagi ketika makan sahur. Itu suatu anugerah yang besar bagi kita, dan itulah ibu-ibu yang kuat, sama seperti para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivitas yang menjadikan Ramadan kita tetap produktif adalah produktivitas ibadah dan sosial. Misalnya, kita sudah menargetkan dalam bulan suci Ramadan ini, insya Allah saya khatam 3 kali. Setiap hari saya membaca misalnya 3 juz. Atau kita kurangi porsinya, agak sibuk, maka cukup 2 juz. Atau kita banyak pekerjaan yang mesti harus diselesaikan, maka dikurangi porsinya menjadi 1 kali dalam bulan suci Ramadan. Intinya, jangan sampai dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca. Walaupun hanya surah Al-Ikhlas kita ulang-ulang, 3 kul yang kita ulang-ulang, karena itu Tommy yang ditahu, hanya itu saja yang kita hafal di luar kepala, insya Allah tetap ada faedahnya. Ultimatum dari ulama kita, kalaulah di dalam bulan suci Ramadan kita susah mengkhatamkan Al-Quran, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalaulah di bulan suci Ramadan ini kita susah untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran, apalagi di luar bulan suci Ramadan, maka manfaatkan kesempatan ini untuk banyak berinteraksi, untuk banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian ialah tetap ada yang namanya program ilmiah, dan buktinya pengurus masjid kita ini menyiapkan suatu kajian subuh. Itu artinya tetap berjalan yang namanya kajian-kajian ilmiah untuk menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah produktivitas kerja dan usaha kita. Dalam hal masalah pekerjaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bagi kita dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan kita ini disuruh untuk bekerja. Allah menyuruh kita untuk bekerja. Ajamaki, anjamaki, akaresoki. Bahkan salah satu pesan daripada Kiai Haji Sayyid Jamaluddin As-Segaf Puan Rama menyampaikan dalam wasiatnya, akaresoki. Wilayah hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bekerja secara berkualitas. Wilayah hasil, wilayah tentang bagaimana hasilnya, itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja, maka siapa yang menjadi saksi melihat pekerjaan kita? Yaitu tentunya ada Allah Subhanahu wa taala, ada wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang beriman. Maka dalam Islam kita dilarang untuk kutuh, malas. Jadi ajak makutuh, khususnya yang anak-anak muda atau anak-anak kita,
apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, maka kita kerjakan. Ajak makut tumas sekolah misalnya, jangan malas belajar, jangan malas bekerja, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk agar supaya menjadi orang yang rajin. Selanjutnya kita fokus pada kualitas. Kuantitas ibadah itu memang perlu, namun kualitas yang perlu. Lebih perlu lagi kita melihat bagaimana wilayah daripada kualitas ibadah kita. Terkadang memperbincangkan masalah-masalah khilafiyah menjadikan kita sibuk untuk saling mengklaim tentang kebenaran. Namun biasanya kita lupa bagaimana mengasah hati kita, mengasah daripada rohani kita. Apakah kita ini sibuk untuk mencari cara agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kalau banyak sumbangan tak, alhamdulillah kalau banyak aktivitas ibadah kita. Namun jangan jadikan aktivitas ibadah itu menjadikan diri kita semakin sombong dan takabur, dan nauzubillahi min zalik, menjadikan dirinya katanya suci dibandingkan dengan saudara-saudarinya yang lain. Maka hindari yang seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kita beribadah, yaitu dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan aktivitas, kualitas, kuantitas pekerjaan kita, Islam memberikan tuntunan yang lengkap bagi kita agar supaya kita memandang kualitas ibadah kita. Dan bahkan seorang pakar pernah mengajukan pertanyaan kepada mahasiswanya, mana yang lebih berfaedah, yaitu sibuk berzikir di masjid seharian penuh dibandingkan dengan seorang ibu-ibu yang sibuk mencari inovasi, mencari kreativitas bentuk kue untuk dijajankan pada buka puasa. Mana kira-kira yang lebih banyak faedahnya? Seseorang yang meneliti tentang teknologi dibandingkan dengan seseorang yang banyak berzikir di masjid menghabiskan seluruh waktunya. Maka tentunya dilihat dari segi manfaatnya. Kembali kita melihat dari segi manfaatnya. Kalau seorang ibu-ibu yang menemukan suatu bentuk kue jajanan yang unik, kemudian bertahan dan ditiru oleh ibu-ibu yang lain sampai masyhur seluruh Indonesia, maka satu kue yang dibikin oleh ibu-ibu wilayah provinsi yang lain, maka tertransfer terus pahalanya. Itu baru kue. Kalau ada kue yang dicontohi dari orang karena kreativitas kita, maka itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan teknologi? Seseorang yang mampu merakit, mampu menciptakan aplikasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Satu orang yang memanfaatkan, maka pahalanya terus tertransfer. Maka khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia itulah yang mendatangkan manfaat antar sesama manusia. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyeimbangkan kehidupan kita di dunia ini sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mesti harus ada keseimbangan hidup di dunia dan keseimbangan hidup di akhirat kelak.
Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Nur kembali pernah menyampaikan bahwa di saat kita membutuhkan hajat kehidupan dunia, engkau melok ada sesuatu yang kita inginkan terkait dengan kehidupan dunia. Di saat membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, maka tak apa kita singgah sejenak sambil meminta kepada Allah apa hajat kehidupan dunia kita. Kita minta kepada Allah apa kebutuhan hidup dunia kita. Maka beliau mengatakan dalam satu doa dalam Al-Quran ada yang namanya sudut-sudut tertentu kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh dengan produktivitas, penuh dengan hasil karya, baik lebih berkualitas ibadah kita maupun usaha kita, pekerjaan kita. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang Badar itu pada bulan suci Ramadan, sebuah produktivitas yang tinggi. Kita ini para pejuang kita terdahulu yaitu mampu mendeklarasikan kemerdekaan pada yaitu 17 Ramadan sehingga dijadikan 17 Agustus sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tentulah kita malu kalau dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada kreativitas, tidak ada produktivitas, tidak ada peningkatan kualitas amal ibadah kita maupun kuantitas ibadah kita. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk supaya apa yang kita hajatkan dan juga kita inginkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ilah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilahana wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa ilaha Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa ilaha al-khalqi kullihim ajma'in rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ati. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ati. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ati. Allahumma irfa'na an jami'il bala. Allahumma irfa'na an jami'il bala. Allahumma irfa'na an jami'il bala. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.